Ini adalah sebuah sedan eksekutif asal Jepang yang harga bekasnya udah murah banget. Mobilnya adalah Toyota Crown GS 131 tahun 1991. Mobil ini tuh identik sama mobil pejabat dan kalau di Jepang itu identik dengan mobil Yakuza. Karena pada zamannya mobil ini ya mewah banget, terus fiturnya banyak dan nyaman untuk dikendarai. Kelebihan Crown juga ya, dia pada zamannya cukup canggih karena suspensinya independen. Full independen. Ditambah sasis ini kan masih leather frame. Iya. Jadi gila empuk banget bantingannya. Empuk banget, bener. Uang jajannya bisa lah dilebihin sedikit buat mobil ini. Buat perawatan, buat bensin. Jadi ini adalah Toyota Crown generasi ke-8 dan mulai dijual di Indonesia dari tahun 1988. Terus mengalami facelift seperti mobil ini pada tahun 1991 dengan sedikit perubahan di eksterior. Kemudian pada tahun 1992 itu mengalami facelift lagi dengan perubahan eksterior yang cukup signifikan karena bentuknya udah mulai mengkapsul. Nah, uniknya di generasi ke-8 ini itu ada dua julukan nih guys. Di bawah tahun 1992 itu julukannya Crown Robot karena bentuknya mengkotak-kotak seperti robot. Sedangkan tahun 92 ke atas sampai tahun 94 itu julukannya Crown Lexus karena bentuknya itu mengkapsul seperti mobil Lexus pada tahunnya. Jadi mobil yang kita review ini adalah Toyota Crown generasi ke-8 tahun 1991, kode bodinya itu GS 131. Nah, tipenya ini tipe atasnya yaitu Royal Saloon karena tipe bawahnya itu ada namanya Super Saloon. Kebetulan mobil ini dipakai harian loh sama yang punya, kuat juga. Nah, ini yang pakai nih. Halo Mas. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik. Nah, gue mau nanya sama lu nih Mas. Alasan pakai Toyota Crown buat harian, karena kan kalau di zaman sekarang kan kayak pakai mobil yang simple-simple aja, yang irit BBM. Tapi kenapa lu memberanikan diri untuk memakai Toyota Crown? Karena yang pertama, gue nyari kenyamanan ya. Oke, nyari kenyamanan. Nyari yang kedap lah. Oke. Kalau gue nggak terlalu mikirin konsumsi BBM. Oke. Karena gue juga jarak mainnya nggak terlalu jauh-jauh gitu ya. Dan kebanyakan di tol. Oke. Gitu. Jadi gue lebih milih naik ini karena nyaman sih. Oke, jadi lu mementingkannya kayak nyaman, kedap, gitu. suspensinya empuk. Gitu. Iya gitu, oke. Suka dukanya pakai ini apa? Suka dukanya bensin sih. Bensin agak boros sih. Bensin agak boros. Kalau buat dalam kota ya, kalau buat di tol sih oke sih. Oke, irit lah ya kalau buat luar kota. Nggak irit sih, tapi oke lah. Iya, gitu. Oke, nah sebelum kita bahas eksterior, kita bahas mesinnya dulu ya. Boleh. Ya. Jadi mesinnya ini adalah 1 GFE 2000 cc 6 silinder twin cam. Tenaganya itu pas keluar dari pabrik 135 horsepower dan torsinya 176 Nm. Wih, sebenarnya cukup gede ya untuk di tahunnya ya. Apalagi tahun segini udah twin cam dan udah 16 klep ya. 24. Udah 24 klep. 24 Wih, klep. gile, mantap. Nah Mas, aku mau nanya nih Mas, ini mesin bandel gak sih? Kan Toyota nih. Bandel, so far bandel banget sih. Bandel banget. Karena masih minim elektrikal gak sih? Jadi kayak belum ada komputer-komputer yang ribet belum gitu. ada yang aneh-aneh sih, belum ada sensor yang aneh-aneh buat baca-baca gitu. Iya, pengapian juga masih pakai distributor ya. Masih simple lah. Masih simple. Tapi kalau untuk merawatnya gampang gak sih dan spare partnya murah gak sih? Kalau perawatan sejauh ini oke sih, gampang. Nggak rewelan juga kalau sehat ya. Iya. Terus kalau harga perawatan, spare part gitu sih relatif oke lah ya. Relatif oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian nyoba dari mobil biasa main Crown emang harus siap di finansial ya. Iya, dan mental sih. Dan mental. Tapi masih banyak parts yang dijual di Indonesia gak tuh? Kalau parts-parts yang dijual di sini masih lumayan banyak, cuman agak susah aja sih nyarinya. Oke. Gitu.
Nah, kalau ngomongin konsumsi BBM nih Mas, ini dalam kota berapa, luar kota berapa? Kalau gua dalam kota bisa dapat di 18 atau 9 pakai Pertamax. Oke, luar kota Kalau berapa? luar kota di tol gitu gue bisa dapat 110, 111 gitu, atau 11,5 lah. Pakai Pertamax juga ya. Oke. Tapi itu dengan catatan mesinnya sehat ya? Dengan mesin sehat, dengan kondisi gue lah pokoknya. Oke. Karena kalau mesinnya nggak sehat bisa 1.6 gitu gak sih? Iya. Bisa ya. Oke, tapi overall mesinnya badak lah ya, supaya Iya, seperti badak. Toyota pada umumnya lah Iya ya. benar. Oke. Nah, kita bahas desain ya Mas ya. Oke. Kita tutup Mas. Oke, jadi kita udah di desain eksterior dari mobil ini, dan uniknya ya, karena ini bentuknya mengkotak seperti robot, makanya julukannya kotak robot ya Mas ya? Iya. Iya. Karena memang bahasa desain tahun 80-an emang masih kayak begini ya, tahun 80, 90 gitu. Nah, aku mau nanya nih Mas, ini kan Crown, bodinya boleh lah, kuat banget gitu. Iya, bisa dibilang. Body partnya susah gak sih? Body parts udah susah sih sekarang. Udah susah ya? Yang bagus. Dan rata-rata pasti copotan. Kalau yang baru Udah apa ya? Susah buat dicari. Iya, udah lumayan susah, dan kalau ada pun harganya pasti lumayan mahal. Jadi makanya harus hati-hati. Hati-hati banget. Oke, sama kayak lo di jalan raya maksudnya ya lebih mending ngalah aja daripada Iya. body part kena Iya, gitu. bener. Oke, mantap. Dan kelebihan Crown juga ya, dia pada zamannya cukup canggih karena suspensinya independen. Independen. Full independen. Full. Ditambah sasis ini kan masih leather frame. Iya. Jadi gila, empuk banget bantingannya. Empuk banget, men. bener. Maksudnya kalau di compare sekelasnya ya kayak Mercy Boxer atau BMW di kelasnya, itu lebih empuk Crown kemana-mana sih Mas kalau menurut gue. Kalau buat gue juga Iya. kayak gitu. Sama. Karena memang kalau mobil ini tuh karakternya lewat lubang kayak nggak berasa apa-apa Iya gitu. bener. Lu kalau pakai gue lewat jalan keriting atau jalan yang agak gelombang gitu, gue nggak perlu ngerem sih. iya. Dan di dalam juga biasa aja rasanya, nggak kayak yang sampai ke guncang gimana gitu. Oke. Ngomong-ngomong pelek dan ban, ini pakai ukuran apa nih Mas? Kalau velg dan ban gue pakai ukuran original. Peleknya itu ring 14, lebarnya 5,5 dengan bannya 21575 ring 14. Oke, tapi ini bawaan ya? Bawaan velgnya. Bawaan. Cuma bannya gue Oke. pilih pakai white strip biar agak klasik aja. Oke. Nah ini kalau ngomongin itu kan tadi body part. Nah untuk spare part kaki-kaki gampang nggak tuh Mas? Kalau buat kaki-kaki masih lumayan gampang ya barangnya, masih lumayan banyak juga. Oke. Dan harganya juga relatif oke lah. Oke. Sama ini kan yang facelift ya Mas ya? Iya. Kalau yang pre-facelift, yang robot ya? Iya. Itu yang facelift sama pre-facelift itu yang paling signifikan itu di mana Mas? di Bedanya? lampu depan sih, lampu depan set dan grill. Oh, Kalau oke. yang pre-facelift itu dia bentuknya agak kotak, Oh. lebih kotak lah lampu depannya. Oke. Jadi ya lebih mengkotak yang sebelum Iya. facelift lah ya. Oke. Nah sekarang kita ngomongin fitur yang ada di interior karena fiturnya cukup canggih loh ya. Betul. Nah sekalian kita test drive guys. Oke, sekarang kita ada di interiornya nih guys ya. Wah, Iya. ini front nyaman banget ya. Nyaman kan? Karena pertama dari joknya dulu ya. Joknya itu udah nyaman, empuk, halus bahannya. Nah. Dan ini kayak duduk di sofa. Iya, kayak duduk di sofa. Kayak duduk di sofa. Nggak kayak duduk di bangku SD tuh. Iya, benar. Dan pengaturan joknya juga udah elektrik dan lengkap ya. Lengkap. Ada lumbar, ada buat yang belakang, yang depan, sama bisa naik turun juga. Oh, oke. Sama headrest juga bisa di setel. Oh iya. Cuma kalau headrest belum elektrik ya, masih elektrik, iya. manual. Lumbar juga belum ya di sini. Kalau lumbar ya. Tapi overall enak nih, gue suka. Joknya juga bludru yang bahannya halus. Jadi Iya. kita perjalanan tuh nyaman banget. Nyaman. Terus udah gitu Dan dia nggak bikin gerah juga kan? iya nggak bikin. Nah. Dan begitu perjalanan jauh, ini ditambah posisi pengemudi yang kayak sedan abis gitu. Nggak pegel, dan pengaturan seatnya udah tilt dan teleskopik ya. Benar. Anjir, keren. Ada teleskopik juga. Memang kalau dilihat-lihat yang perubahan signifikan yang udah diganti tuh cuma setir sama apa? Setir sama head unit sih. Head unit. Yang paling signifikan. Oke, siap. Terus dari material dashboard juga ini soft touch guys. Iya. Tapi soft touch itu termasuk kuat sih menurut gua karena Udah 30 tahun lebih ya. masih belum ada beruntusan. Iya. Iya. Tapi emang lu makainya jarang dijemur kan ya? Emang gue jarang pakai siang-siang, Oke. dan sekalinya siang juga kalau gue parkir nggak pernah gue jemur. Oh iya, jadi awet lah ya. Iya. Nah, ada fitur unik ciri khas Crown nih.
yaitu AC-nya bisa Swing. swing. Nah ini pada tahunnya ini canggih dan kayaknya pertama kali di Crown ya. Kayaknya ya. Kayaknya iya. Karena selama gue naik mobil mewah nggak ada nih fitur AC swing kayak Iya, gini. benar. Udah gitu AC-nya cukup dingin. Dingin, Siang-siang bolong masih oke lah, kaca bening lah ya kan. Pengaturannya lengkap, ada arah sembur, defogger, dan AC-nya ini karena ini ada kulkas belakang ya, Iya. jadi bisa diarahin ke kulkas belakang gitu. Gitu. Kulkasnya masih hidup kan? Masih. Di kaca belakang. Ini siang-siang bolong kita naruh minuman dingin, taruh belakang aja, ada kulkas di belakang. Masih dingin. Masih dingin. Terus fitur yang lu suka di Crown ini apa? Fitur yang paling gue suka AC swing, setirnya teleskopik, terus sama retract ya, spion retract, sama jak elektrik sih. Oh, Bagian oke. supir dan bagian belakang. Oh, belakangnya juga elektrik Belakang juga? elektrik, Wih, yang roll salon ya. Iya, keren. Mantep. Sama maticnya sih, maticnya tuh smooth banget. Oh iya, nih kalau ngomongin dari rasa mesin ya, mesinnya ini 6 silinder halus, dia tenaganya keluar di putaran atas, dan maticnya halus deh. Halus banget. Halus banget. Gedein gigi nggak berasa. Gitu. Untuk kompartemen ini banyak gak sih? Kan ini kan mobil tua kan yang identik. Oh, tempat penyimpanannya dikit. Iya. Nah, kalau di Crown ini banyak kan? Kalau ini lumayan banyak ya, di dashboard dan di tengah ini total gue hitung-hitung ada 6. Ada 6. Iya. Terus sama di pintu juga ada 1, di sini 1. Lumayan gede juga, cuman emang minusnya nggak ada cup holder sih. Oke, jadi tapi cup holder gampang, tinggal beli opsional aja Iya, ya, kita taruh di sini nih atau bisa di AC. Dan asbaknya gede. Oke. Oh, ada asbak juga, iya sih, karakter mobil tua ya. Iya, mobil Jepang. Terus dia juga enaknya ya, visibilitasnya masih luas banget. Minim blind spot Minim lagi. blind spot. Terus karakter mobil tua juga, kap mesin sampai depan kelihatan. Iya, benar. Itu udah nggak bisa ditemuin di mobil baru ya. Iya. Motor-motor pada nyungsep ya. Iya, Sini. betul. Terus yang gue emes nih, itu bantingan suspensinya sih. Iya. Empuk banget. Dari tadi kita lewat jalan bumpy nih ya, kayak mobilnya tetap lempeng aja gitu. Nggak kayak dibanting, ditaro. Iya bener. Nah. Jadi kalau dibawa ke FBZ sih enak nih. Enak, bisa ya. tidur. Iya bener. Bisa tidur yang di belakang. Lewat polisi tidur juga bantingannya itu ribonsnya tuh empuk, jadi nggak ajut-ajutan gitu loh. Nggak kaku juga. Heeh. Ini ditambah suspensi independen dan karena leather frame juga gitu ya. Nah, Oke, kalau ngomongin handling dan body roll, kalau menurut gue sendiri ini ada kerasa tapi masih dalam batas wajar ya. bener. Bener. Selama nikungnya lu nggak yang parah banget Iya. tajam gitu sih, sebenarnya masih oke lah. Masih oke banget. Nggak Oke. sampai yang miring-miring gimana gitu. Body roll masih dalam batas wajar, enak. Terus radius putarnya tadi gue nyoba muter balik masih cukup patah lah. Iya. Ditambah kan ini kan bodinya kan Gede juga. gede, Lebar. masih oke lah. Nah, kalau ngomongin performa, lu paling kencang di tol berapa nih? Kalau di tol nggak berarti, nggak melatih kilometer. 140, 160 itu sebenarnya kalau jauh-jauh itu. Oh, jadi Cuma iya, ya nggak berasa. nggak berasa. Iya. Dan RPM masih Masih panjang. rendah. Iya, masih Heeh. rendah. Rasionya sih gue suka dari mobil ini sih. Oh, panjang ya? Panjang. Lari 100 aja RPM masih 2000-an Iya. ya. 2000, 2500. Itu kan tadi kelebihan-kelebihannya. Kalau kekurangannya kalau di paket fast drive menurut lo apa? Kekurangannya kalau buat jalan hari-hari itu ya lebar sepanjang mobil. Panjang. Buat gang agak selip susah. gitu iya. Buat jalan yang macet-macet selip-selip itu agak lumayan agak takut sendiri sih gue jadinya sih, takut nyenggol atau apa. Tapi enak sih, masih ada karakter Toyotanya, asli dingin, bandel, dan partnya untuk ukuran mobil langka masih bisa didapetin. Iya. Gitu. Walaupun butuh perjuangan ya. Iya betul. Tapi untungnya ya, maksudnya kan ada bengkel Surya Abadi Autosport gitu di Iya. daerah Ciputat, bengkel lu sendiri. Jadi enak sih, maksudnya buat yang mau ngelestariin mobil ini Nah, itu oke banget sih. bisa lah gue bantu. Oke, jadi menurut lu worth it gak nih buat anak muda yang mau pakai harian? Menurut gue sih worth it aja ya. Asal uang jajannya bisa lah dilebihin sedikit buat mobil ini. Oke. Buat perawatan, buat bensin. Namanya juga mobil tua kan pasti butuh perawatan lebih ya. Iya.
Dan butuh perawatan lebih gini, maksudnya yang namanya parts itu ada umur. Ada gitu. umurnya. Jadi bukan berarti beli mobil tua berarti mobil rewel, bukan. Karena parts emang ada umur, harus diganti. Kalau misal parts diganti semua, itu kan nggak ada bedanya sama mobil baru, sama-sama awet gitu. Jadi itulah rasa berkendara dari Toyota Crown, lebih mengedepankan comfort oriented karena ini masuk ke kelas sedan mewah eksekutif. Kemudian fitur mobil ini juga canggih banget bahkan dibanding mobil zaman sekarang. Hebat banget nih, engineering Jepang tahun 90-an. Pajak mobil ini karena tahun 90-an cuma 600 ribuan aja, meskipun mesinnya 2000 cc. Murah banget nih guys, jadi tiap tahun nggak terlalu musingin pajak mobil.